Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asyik Kaji, orang ini sudah memfitnah umat Islam, bahkan dia menghina Allah Rabbul Alamin. Apakah umat Islam akan tinggal diam saja ketika umat Islam sendiri difitnah, kemudian Allah dihinakan? Waliyauzubillah. Orang ini sudah sangat terang-terangan ya ikhwah. Bahkan seakan-akan dia sudah menantang umat Islam dengan pernyataan yang begitu sangat merendahkan. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyaknya para penghujat Islam. Dan ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya pemfitnah Islam yang membuat syubhatan kepada Islam. Ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana pernyataan orang ini. Kemudian kita akan jawab segala tuduhan dan segala fitnahnya kepada umat Islam. Silakan ya ikhwah. Semua Islam itu diajarin berdusta, jadi dia tidak akan berani berkata jujur. Ya, itu saya sudah maklum, sudah mafhum. Ya, bahasanya sudah mafhum, sudah maklum. Baik, ikhwafillah. Pertama, dia katakan semua umat Islam diajarkan dusta. Jadi dia sudah mafhum, dia sudah maklum bahwa umat Islam tidak akan berkata jujur. Waliyauzubillah. Ini merupakan fitnah yang sangat keji, ini merupakan fitnah yang sangat nyata. Bayangkan, apakah umat Islam akan tinggal diam saja? Apakah umat Islam kemudian akan melihat orang ini memfitnah umat Islam saja? Kemudian kita dalam hati tidak rela dan tidak ridho, kemudian orang ini akan terus mengulangi lagi pernyataan seperti itu? Ya Alhamdulillah, seakan-akan sekali lagi orang ini sudah menantang umat Islam untuk membuktikan bagaimana apakah betul umat Islam diajarkan berdusta, kemudian umat Islam tidak diajarkan jujur. Baik ikhwah, itu yang pertama. Kita akan lihat ke poin kedua, silakan. Allah tidak rugi, ya karena Allah saya sekarang bukan batu. Kalau dulu Allahnya batu, ya saya rugi lah. Sekarang Allah saya manusia, tidak akan saya rugi. Yang rugi itu Allah batu, kehilangan satu penggemar. Poin yang kedua, ini sangat jelas hujatannya. Jadi katanya orang ini murtad dari Islam. Dia katakan bahwa Allah dulu, artinya Tuhan dulu, kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti bakal rugi karena Tuhannya menjadi batu. Waliyauzubillah. Ini sangat ngeri, luar biasa hujatannya. Jadi Tuhan yang sekarang itu bukan batu, sedangkan Tuhan yang dulu itu adalah batu yang nujul atau yang menjadi batu. Waliyauzubillah. Ini dasarnya dari mana ya ikhwah? Na'udzubillah, kita sampai geleng-geleng kepala fitnah dan subhatan yang disampaikan oleh orang ini. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwah. Baik, kita akan jawab terlebih dahulu terkait pernyataan tadi yang pertama. Umat Islam diajarkan mendusta, umat Islam diajarkan tidak jujur, berkata tidak jujur. Heran memang ikhwah fillah, tetapi memang itu kenyataan yang disampaikan oleh orang ini dengan nada merendahkan, dengan melihat Islam penuh dengan kebencian. Akhirnya yang keluar dari mulutnya cacian, hinaan, dan fitnahan. Sekali lagi, seakan-akan dia menantang umat Islam. Baik, kita akan jawab pernyataan pertama. Kita akan mengambil daripada dalil Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Yang pertama, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nyatakan dengan sangat-sangat tegas bagi orang-orang pendusta, bagi orang-orang yang berbohong. Bahkan setiap kata bohong atau kata dusta di dalam Al-Quran, kecuali di ayat selanjutnya, itu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menerangkan sifat dan kelakuan orang yang berbohong, orang yang berdusta, kecuali di ayat selanjutnya atau di kata selanjutnya Allah menerangkan bagaimana ancaman dan siksa bagi orang-orang pendusta. Di dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 280 kata bohong dengan banyak derivasinya. Ada yukadzibun, ada kadzab, ada kadzibun, dan lain sebagainya. Di ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang yukadzibun itu, orang-orang yang bohong itu. Semisal kami bawakan ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, qulubihim maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakitnya, penyakit hati. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, karena mereka seringkali berdusta dan berbohong. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang selalu berbohong dan berdusta, mengulangi kedustaannya, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang mengerikan, azab yang menyedihkan, azab yang menyakitkan.
Bagaimana lantas kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbohong, sedangkan di ayat Al-Quran jelas Allah dengan tegas mengatakan orang-orang yang berdusta itu ancamannya siksa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berfikirlah memakai akal sehat sebelum Anda berbicara seperti itu. Bahkan di surat Az-Zumar ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang ingkar. Bagaimana Islam memperbolehkan berdusta sedangkan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berdusta? Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli affakin athim. Sungguh celakalah bagi orang-orang yang berdusta dan orang-orang yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala sudah nyatakan dengan sangat tegas ancaman bagi orang-orang yang berdusta. Lalu kemudian ada non-muslim, oknum non-muslim ini mengatakan umat Islam diperintahkan, diajarkan untuk berdusta. Bahkan tidak ada kemudian umat Islam yang jujur. Wal'iya'udzubillah. Sekali lagi, seakan-akan orang ini sudah menantang kepada umat Islam, ya ikhwah. Belum lagi kalau misalkan kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kemudian orang-orang yang berbohong oleh Nabi SAW digolongkan menjadi orang-orang yang munafik, atau salah satu ciri orang yang munafik. Ayatul munafik salas. Ada 3 ciri orang yang munafik. Salah satunya idza hadatsa kadaba. Ketika dia berbicara, maka dia berdusta, dia berbohong. Artinya kalau misalkan Anda menuduh kepada umat Islam berbohong, berarti umat Islam semuanya munafik. Wal iya'udzubillah. Ini adalah fitnah yang sangat nyata dan fitnah yang sangat keji, ya ikhwah. Itu yang pertama. Sekarang kita akan beranjak kepada poin yang kedua yang disampaikan oleh orang ini. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan umat Islam itu menjadi batu. Pikir dengan logika dan pikir dengan akal sehat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi batu sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini? Di sini Anda sudah menghujat dan fitnah kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda makhluknya. Batu itu makhluk, sedangkan Allah sang khalik, Allah yang menciptakan batu, sedangkan batu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadi batu sedangkan Allah nyatakan dalam Al-Qur'an Allah berbeda dengan makhluknya? Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Subhanahu wa taala yang awal dan tidak didahului dengan awal dan tidak diakhiri dengan kesudahannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Subhanahu wa taala hidup dan tidak dihidupkan. Allah Subhanahu wa taala mengurus alam semesta dan Allah tidak mengantuk dan Allah tidak mati. Begitulah hakikat Tuhan yang sebenarnya. Alhamdulillah, itulah bantahan yang bisa kami sampaikan terhadap orang yang kemudian membuat syubhat, membuat fitnah kepada umat Islam. Maka hemat kami, agar tidak berlarut-larut orang ini menghujat Islam, menghujat umat Islam, maka hemat kami orang ini harus diberikan pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kemudian mereka sampaikan, atau wabil khususnya orang ini sampaikan. Ya paling tidak di sidang di meja hijau. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan klik share tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.